dipersembahkan oleh Kita mulai lagi di Hot Room. Berhubung debat hari Jumat akan tegang, saya sarankan kepada semua keluarga agar menyiapkan white kopi luwak di sampingnya. Karena inilah salah satu yang membuat saraf kita tetap terkontrol dan sangat nikmat. Kopi luwak, white kopi. Oke, Pak Effendi Ghazali, bakal ada nggak kehebohan hari Jumat ini? Mungkin nggak nanti Pak Mahfud maupun Pak Caimin mengajukan disclaimer. Dia mengatakan, kami ini kan cawapres, kenapa topiknya tentang ekonomi? Apakah mentang-mentang Gibran lebih menguasai ekonomi? Kira-kira dugaan Anda apa? Debat itu mata kuliah dipelajari di Departemen Ilmu Komunikasi dan lain-lain, dan itu salah satu teknik dari 7 teknik utama. Disclaimer namanya. Bisa saja Prof Mahfud atau Caimin ya atau Gibran juga mau memakai dengan mengatakan di menit pertama 60 second mungkin mengatakan bahwa kami ini para wakil presiden tapi mendapat topik ini walaupun harusnya topik ini untuk presiden. Bisa saja dengan mengatakan mungkin bagi presiden atau ini harusnya diundi, tapi karena kami misalnya kalau Prof Mahfud latar belakang kami hukum, ya kami akan menghadapi ini dengan sebaik-baiknya, walaupun tentu saja masalah ekonomi itu tetap terkait kan dengan hukum di sana sini. Hukum. Ya. Politik juga kuat. Ya. Caimin lebih politik ya, lebih politik. Jadi Gibran lebih condong ke ekonominya. Iya, sementara ini begitu ya. Jadi Anda melihat topik ini sangat mendukung Gibran. Kalau bicara sebagai kebetulan, iya. Karena kebetulan kan, Bang. Saya nggak tahu kebetulan. Tapi saya kira saya nggak setuju. Gimana? Kebetulan ya? Gini, Kebetulan atau Caimin ini kan bisa mengeksploitasi isu kerakyatan. Ya. Karena kita tahu Caimin adalah ketua partai dan kemudian partainya kuat di Jawa Timur, pedesaan, santri. Ya. Ini bisa mengambil isu kerakyatan sekaligus ekonomi syariah. Ya. Nah sebetulnya Pak Mahfud juga kan karena background hukumnya, beliau apalagi pernah ingat kita kasus pajak. Yang ada kasus pajak itu kan yang ada bagian investasi dan pajak. Nah, itu bisa diperkuat oleh Pak Mahfud dalam arti reformasi pajak. Jadi meskipun tadi misalkan Pak Gibran tadi akan kuat di ekonomi dan digital, ya saya kira Caimin dan Pak Mahfud juga punya kesempatan. Tapi kan nanti ada lagi pertanyaan yang lebih spesifik. Kalau pertanyaannya ternyata jauh lebih dari ekonomi kerakyatan, tapi maksud Bang Hotman ini disclaimer itu akan membantu pemirsa kan untuk memahami bahwa posisinya kan saya ini ahli hukum atau saya ini punya pengalaman di politik. Hari ini harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan soal ekonomi begitu. Jadi kalau saya kurang-kurang dikit agak maklum lah, kurang lebih begitu kan. Nah, itu tekniknya, teknik nomor 3. Iya, maklum banget ya. Iya kan, untuk ngasih tahu ada kurang-kurang sedikit. Tapi justru ketika disclaimer itu disampaikan, nah ini jadi teknik nomor 7. Dan dia mampu. Wow, orang bilang dia tadi menyatakan bukan bidang dia, sama seperti Gibran yang dianggap memasuki arena dengan harapan yang rendah, ternyata sama. Disclaimer tapi tinggi harapan. Tiga ahli ini sudah mengatakan topik hari Jumat ini lebih cocok karena lebih dikuasai oleh Gibran. Apakah memang ini didesain khusus untuk menguntungkan Gibran? Ini nomor 2 gimana? Tentu tim pemenang nomor 2. Tentu tidak. Karena pemilihan topik, format untuk debat ini kan disepakati bersama-sama. Tapi oleh kenapa KPU, kenapa kepada cawapres? Ini kan porsinya presiden. Nah Capres. itu kan disepakati. KPU beserta perwakilan dari 3 paslon itu membahasnya format dan tema debat. Ini gitu. benar, Jadi benar merupakan kesepakatan, bukan merupakan suatu kebetulan, apalagi kebetulan dalam tanda petik. Benar. Jadi Pak Haris bukan nyanyi kerjain. Enggak. Saya melihatnya Anda mengerjain calon Anda berarti. Enggak. Saya melihatnya begini bahwa latar belakang Gibran sebagai pengusaha, ya berapa lama sih latar belakang itu? Itu yang pertama. Yang kedua, ekonomi yang dibahas ini adalah ekonomi pada tataran makro. Bukan ekonomi pada tataran mikro. Dia dua universitas luar negeri loh Pak. Ya, sementara kalau memang topiknya berbeda, ini adalah makroekonomik. Bagaimana tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana tentang pemerataan ekonomi, pemerataan kekayaan tidak terkonsentrasi pada satu pihak. Tapi kan cawapres Anda Pak Mahfud bidang hukum. Loh, paling tidak sebagai seorang mantan anggota DPR RI, Prof Mahfud tahu kebijakan-kebijakan ekonomi. Jadi tidak gentar gitu ya? Iya. Gimana Pak Caimin? Gentar nggak? Oh ya enggak lah. Tentu tidak gentar. Tapi gini, memang seperti disampaikan tadi, tiap-tiap orang kan punya track record.
Dan track record itulah yang menjadi gagasan, bukan hasil hafalan. Tapi hasil dari istilah refleksi dari setiap perjalanannya, dan itu Caimin punya. Pernah Menteri Tenaga Kerja, ngurusi TKI, apalagi soal Tapi ini kan santri. khusus ekonomi digital terutama, diarahkan ke digital lagi. Siapa? Kan ini topiknya salah satu ekonomi digital ya. Salah satunya. Salah satu. Kerakyatan, kreatif, Ini Bang, infrastruktur, ada kalau perkotaan soal juga, Bang. banyak. ilmu banget, ekonomi, menurut saya tiga-tiganya sebenarnya backgroundnya nggak punya ilmu ekonomi. Tapi kalau Mas Gibran ini yang lebih lengkap ini bukan soal Australia, Singapura kan, tapi anak presiden. Kaitannya Itu apa lebih presiden? lama. Nah, orang melihatnya di situ. Orang nggak akan melihat backgroundnya karena pengalamannya juga pendek. Artinya nanti kalau di debat itu pun orang akan mengecek apakah pikirannya itu berdasarkan hafalan atau berdasarkan refleksi dan pengalaman. Itu. Apalagi soal-soal ekonomi makro, kan ekonomi makro nggak pernah terjun. Saya sampaikan tadi bahwa ngurus perusahaan, agar kena sasaran ekonomi apa yang akan didebat nanti? Ekonomi arah kemana? Ya tentu saya nggak akan sebutkan, tapi yang jelas Pak Otman, kalau kita sebut ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan, karena ini keberlanjutan ya, 7% rata-rata, kan nggak sampai. Apa yang mau dilanjutkan? Pertanyaannya kan itu nanti. Emang bisa melanjutkan? Nah itu yang saya sebut bahwa tidak mudah kita membahas soal ekonomi karena memang dia sebenarnya multi ya, mengenai semuanya, lapangan kerja, harga murah, sandang, pangan, fiskal, pajak. Jadi bukan hanya sekedar kalau gitu buat saya tanya dulu aplikasi Pak Ahmad digital. Hidayat. Siap Bang. Ekonomi seperti apa nanti akan ditonjolkan oleh 3 cawapres ini? Terutama kalau ada pertanyaan, saudara cawapres, apakah Anda setuju TikTok dihentikan? Atau dibuka kembali? Kira-kira jawaban mana yang menarik, yang memikat hati rakyat? Sebelum jawab itu Bang, sebetulnya isu ekonomi ini tidak hanya di debat yang kedua. Kalau saya lihat isu ekonomi ini tersebar juga di debat mengenai yang keempat, yaitu ada sumber daya alam, ada agraria, ada masyarakat adat, dan juga debat yang kelima, ada ketenaga kerjaan. Ya, ini sebetulnya menunjukkan isu ekonomi itu isu yang selalu ada, kecuali mungkin debat yang ketiga karena kaitannya geopolitik dan pertahanan keamanan. Yang kedua yang saya sampaikan sebagai ekonom, saya nggak terlalu akan happy besok. Kenapa? Karena ini bukan ahlinya yang bicara. Tetapi saya akan menguji calon mana yang punya konsep kesatuan antara presiden dan wakil presiden. Karena ini kan sebetulnya bicaranya bukan programnya wakil presiden, tapi ini program pasangan calon. Nah tentunya kita akan mendengar misalkan kandidat nomor 2 punya program makan siang dan minum susu gratis. Pertanyaan kita sebagai ekonom, uangnya dari mana? Nah kita ingin dengar di situ. Jadi saya berharap pertanyaan tadi TikTok itu enggak. Nah, itu Itu sebetulnya pertanyaan gimmick untuk memancing pemilih milenial. Tetapi yang diperlukan publik hari ini adalah bagaimana solusi para pasangan calon ini mengenai harga-harga yang naik, mengenai pendapatan mereka yang turun, mengenai pertumbuhan ekonomi yang tidak meningkat akhir-akhir ini. Di situ tapi bedanya antara kita akademisi, ilmuwan dengan teman-teman itu. Teman-teman itu pasti sudah punya ya Pak Edi. Itu ceruk pasar mana yang belum mereka raih. Jadi kalau ceruk pasar itu membutuhkan pertanyaan TikTok, dia pertanyaannya TikTok gitu. Akan mendukung. Iya, karena dia lihat di ceruk itu nih kita masih harus memperoleh pemilih bimbang itu untuk masuk ke kita gitu. Jadi saya rasa itu besok akan sangat tergantung pada, kan tersebar di semua debat. Bahkan di pertama juga masuk kan soal ekonomi. HAM juga punya EcoSoc right misalnya gitu. Jadi saya rasa besok akan sangat tergantung pada 3 hal. Hafalan dia juga lah pasti. Pasti. Hafalan dan contekan. Hafalan, contekan, apa yang ditulis di meja semua keluar itu ya. Sama malah jauh lebih penting tidur siang sebetulnya. Betul nggak? Begitu sampai di situ lagi keadaannya nggak fit, lupa semua hafalan. Ya kan? Lalu yang kedua retorik. Kadang-kadang debat itu nggak terlalu penting tuh isinya ya, begitu dia bisa dalam tanda petik menyerang atau contrasting, membandingkan ya. Seperti Pak Prabowo lah misalnya, kan Anies sudah menjelaskan begitu panjang dan lebar. Pak Prabowo cuma bilang gini, pemerintah kok nyalahin angin, coba bayangkan. Padahal itu penjelasan yang lain komplit kan, cuma ditambah dengan angin dan hujan gitu. Nah sisi retoriknya ngambil yang itu, pemerintah kok nyalahin angin sama hujan. Padahal tuh
jawaban Anies itu komplit. Jadi sangat tergantung pada topik apa yang diangkat juga oleh panelis. Saya rasa kalau panelis agak normatif ya. Nah, kemudian kejelian dari mereka yang paling penting itu adalah kalau bisa pertanyaannya itu tidak diduga oleh kandidat. Nah, itu karena dia. itu akan melahirkan setengah menit bengong gitu. Iya kan begitu dapat pertanyaan, ini enggak tadi latihan nggak ada ini. Semua coach nggak ngasih gitu. Itu sebetulnya di pikiran kita ada setengah menit bengong, keluarlah kalimat-kalimat strategis. Kalau Pak Prabowo kemarin menjawabnya dengan gaya lambat. Kalimatnya itu terlihat lambat sambil berpikir. Kalau yang lain ada yang mengatakan ini adalah pertanyaan yang penting bagi bangsa dan negara kita. Karena sisi ekonomi itu tidak bisa kita biarkan tanpa ada pendekatan hukum. Sebetulnya dia mikir ini sebetulnya jawabannya apa. Pak Faisal setuju. Jadi gimana? makanya Ekonomi seperti apa kira-kira yang akan ditanyakan kepada 3 cawapres ini? ya masing-masing panelis pasti mereka punya ada satu isu yang ingin mereka tembak gitu ya. Pasti ya. Yaitu Nah, kira-kira tapi- apa? Ada nggak isu yang mau ditembak apa arahnya? Oh banyak sekali. Kalau pertama yang disebutkan ekonomi kerakyatan, pasti ada menanyakan tentang UMKM. Pasti kalau kita bicara hilirisasi, pasti strategi Kalau tentang ditanya industri. apa TikTok merugikan UMKM, kira-kira jawabannya memikat hati rakyat apa? Wah. Kalau memikat hati rakyat ini tergantung rakyat yang mana. Iya, jadi benar. karena ini kan masalah TikTok ini kan juga ada plus minusnya. Ya jadi kalau yang pro misalkan untuk wah dibebaskan aja lah ini supaya TikTok juga bagus kok. Nah ini itu memikat buat yang kalangan yang sebelah sini. Tapi kalau yang berpandangan bahwa misalkan TikTok ini justru dia memakan pangsa UMKM dalam negeri. Nah ini justru nggak setuju gitu ya. Jadi ini kan tetap harus ada pro kontranya gitu kalau soal itu. Tapi ini betul tadi yang disampaikan Bang Effendi bahwa justru kalau pertanyaan yang tidak terduga itu yang membuktikan kedalaman daripada masing-masing cawapres dalam dari kesiapan isunya. nalarnya begitu. Betul. Jadi bukan sekedar hafalan. Kalau hafalan Itu. saya rasa bukan cuma Gibran, tapi juga pasti ada hafalan 01, 03 juga Jadi begitu. disitulah ketahuan kalau saya itu punya Betul-betul skill yang paham. sangat tinggi, out of the box thinking. Jadi betul. pertanyaan tak terduga bisa dijawab secara refleks. Oke, kita istirahat lagi, ketemu sesudah yang berikut ini dari ahli out of the box thinking. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.